Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keberagaman. Dari Sabang hingga Merauke, kita memiliki lebih dari 1.300 suku, ratusan bahasa daerah, serta beragam agama dan budaya yang hidup berdampingan. Keberagaman ini bukanlah pemisah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita sebagai bangsa. Dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, kita diajak untuk saling menghargai, bekerja sama, dan menjaga persatuan. Nilai bela negara tidak hanya tentang angkat senjata, tetapi juga mencintai tanah air, menjaga kerukunan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Saat kita menjaga toleransi, menghormati perbedaan, dan menolak segala bentuk provokasi yang memecah belah, kita sedang membela negara dengan cara yang nyata. Berikut kita akan saksikan 5 nilai bela negara yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama ada cinta tanah air. Cinta tanah air adalah pondasi bela negara. Ia tumbuh dari rasa memiliki dan bangga terhadap Indonesia, negeri yang kaya budaya, suku, dan alam. Cinta tanah air bukan hanya soal semangat saat upacara, tapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti merawat lingkungan, menghormati simbol negara, dan mempromosikan Indonesia di mata dunia. Dengan cinta tanah air, kita menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya, dan bersatu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Menyadari bahwa kita adalah bagian dari bangsa Indonesia berarti memahami bahwa kita hidup dalam kesatuan yang utuh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran ini menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan menghormati keberagaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tunjukkan dengan saling menghargai antar warga, patuh pada aturan, serta ikut aktif dalam pembangunan dan kehidupan demokrasi. Selain itu, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga nilai luhur yang menyatukan Indonesia. Kesetiaan kepada Pancasila berarti kita memegang teguh 5 sila dalam setiap aspek kehidupan, menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, musyawarah, dan persatuan. Dalam bela negara, Pancasila menjadi kompas moral agar kita tidak terpecah oleh ideologi yang bertentangan, sekaligus menjadi pendorong dalam menjaga kedaulatan bangsa secara damai dan bermartabat. Selain itu, saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Selanjutnya ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam hal-hal kecil, seperti rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya. Dan yang kelima adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Bela negara tidak harus angkat senjata.
Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk membekali diri dengan kemampuan sesuai perannya, seperti pelajar belajar dengan giat, profesional bekerja dengan integritas, dan masyarakat saling membantu di lingkungannya. Semua itu adalah bentuk kemampuan awal bela negara. Yang terpenting adalah kesadaran untuk selalu siap, baik secara fisik, mental, maupun moral, dalam menjaga kedaulatan dan kehormatan Indonesia. Dalam kesiapsiagaan bela negara, kita tidak terlepas dari isu-isu kontemporer seperti penyalahgunaan narkotika, berita palsu atau yang biasa kita sebut dengan hoax, kejahatan siber, terorisme dan radikalisme, serta kerusakan pada lingkungan. Tapi yang paling sering kita temui sebagai aparatur sipil negara adalah